Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk absen coba di ini aja ya, nomor absen, NPM dan nama di ini aja di info. Oke, biar lebih efektif, tadi sudah saya kirim informasi di Google Classroom. Jadi kita lanjutnya ke diskusi ya. Ini karena minggu lalu kita banyak terganggu, mudah-mudahan ya materi-materi yang direncanakan dapat dikejar ya sebelum UAS nanti di waktu normal ini. Oke, silakan. Sekarang kelompok siapa? Kalau boleh saya minta ininya, tautan YouTube-nya. Baik Pak, sebentar. Kalau sudah bisa langsung untuk diskusi, silakan langsung. Kalau sudah disiapkan tadi ini, tidak waktu ya sebelum masuk ke Zoom. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin dari kelompok 5, izin berdiskusi atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk didiskusikan pada pertemuan kali ini. Terdapat tadi Nina yang bertanya di grup perbedaan antara hukum privat dan hukum publik beserta contohnya. Baik, pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Apa sih perbedaan hukum privat dan hukum publik? Hukum publik mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan hukum privat mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan atau kepentingan pribadi, perseorangan atau badan hukum. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari sifatnya. Hukum publik umumnya bersifat memaksa, sedangkan hukum privat bersifat umumnya pelengkap. Adapun perbedaan dilihat dari segi aspek perlindungan kepentingan. Hukum publik melindungi kepentingan umum, sedangkan hukum privat melindungi perorangan. Saya akan contoh dari hukum publik yaitu memberikan jaminan bagi perlindungan hukum atas kenyamanan, keselamatan, keamanan warga negara dari pemerintah atau negara yang melindungi kepentingan umum. Seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, dan lain-lain. Seperti itu untuk Nina. Apakah dicukupkan? Ya cukup, terima kasih. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Naufal. Menurutnya, bagaimana tanggapan Anda sebagai mahasiswa sekaligus warga negara melihat penegak hukum di negara kita yang tidak adil dalam memutuskan suatu perkara ataupun tajam ke bawah atau tumpul ke atas? Seperti contohnya kasus seorang nenek mencuri kakao divonis 1 bulan penjara, apakah bisa dalam memutuskan suatu perkara menyelipkan sisi kemanusiaan dalam aspek hukum?
Sebelumnya dilihat dari saya sebagai mahasiswa, rasanya sangat tidak adil ya melihat kasus seperti ini yang mana bisa digambarkan bentuk krisis sosial yang menimpa aparat penegak hukum kita. Berbagai hal yang muncul dalam kehidupan hukum kurang dapat dijelaskan dengan baik. Keadaan yang kurang disadari dalam kehidupan hukum di Indonesia seperti pada UUD pasal 8 ayat 1 yang bunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jikalau ini diterapkan, proses penyelesaian hukumnya pasti berjalan dengan baik dan akan adil tanpa berpihak pada kaum yang kuat dan lemah, baik berdasi ataupun yang lainnya. Istilah hukum tumpul ke atas runcing ke bawah ini mungkin sudah lumrah, bahkan sudah menjadi rahasia umum bagi negara kita, bahwa hukum di Indonesia timpang sebelah atau dalam kutip tumpul ke atas runcing ke bawah. Maksud dari istilah ini mungkin adalah salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada pejabat tinggi. Seperti itu. Untuk saudara Noval, apakah dicukupkan? Baik, cukup jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Arfa. Mengapa kita harus taat kepada hukum? Jawabannya adalah hukum yang diciptakan wajib dan dipastikan dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia dan akan berjalan terus sepanjang NKRI ini ada. Bahkan tidak akan pernah diberhentikan tanpa ada hukum dan undang-undang baru yang membatalkan hukum yang lama dari pemerintah dan DPR. Hukum yang sudah ditetapkan pelaksanaannya oleh pemerintah bukan hanya harus ditaati, akan tetapi harus wajib dilaksanakan oleh semua warga dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara yang baik. Tentu hak kita sebagai warga negara wajib dilindungi secara hukum untuk mendapatkan perlakuan yang adil sesuai hukum yang berlaku. Nah, intinya agar manusia hidup selaras dan sejalan untuk merasa aman. Jadi, hukum itu supaya kita hidup dengan adanya aturan dan akan merasa aman gitu. Gimana, Pak? Ya, cukup Rian. Terima kasih.
Untuk teman-teman yang belum bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Dan untuk pertanyaan yang sudah ada atau yang sudah terjawab maupun belum, mohon untuk kami diskusikan kembali untuk jawabannya. Ya, oke ya, silakan lanjut karena ini waktu masih ada dan saya kira hukum ini banyak hal yang harus digali ya. Dari konsep, dari implementasi yang terjadi hari ini negara kita ini negara hukum yang senantiasa memiliki persoalan ya, dalam penegakan hukum di Indonesia. Saya kira banyak hal yang harus Anda gali lah atau Anda isukan di sini. Anda mendengar berita apa? Coba di sini kita manfaatkan waktu ya. Silakan ya. Sebelum saya mengomentari lebih dalam, saya kasih dulu kesempatan ke Anda memanfaatkan waktu. Masuk kelompok yang ini kan, tadi Randi ada, Randi Tiansyah. Randi ada Pak. Ada Pak, tadi udah ya, udah aktif. Terus juga Rian Syah. Oke, saya minta minimal satu masalah aja Anda kali lagi tentang penegakan hukum ini ya. Dari kasus persidangan yang terjadi, yang tiap hari saya kira banyak lah. Kan banyak jenis hukum itu ya. Banyak kasusnya. Silakan. Pak, saya ingin menjawab pertanyaan. Ya, silakan lanjut aja. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ripa. Bolehkah hukum tidak tertulis dijadikan dasar untuk mengendali oleh hakim? Jawabannya, hakim boleh menjadikan hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Hukum tidak tertulis yang dimaksud adalah kebiasaan atau tradisi sebagai sumber-sumber yang tertua. Jadi jawabannya bisa.
Oke, kalau memang kalian mentok untuk berdiskusi ya, apa yang tidak semua yang hadir di sini menyimak ya, perkuliahan kita belajar bersama saja dulu ya. Oke, maksud dan tujuan dari bab ini, terutama materi tentang hukum, adalah bagaimana kita ini menegakkan hukum yang berkeadilan. Ini yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 45 di dalam konstitusi. Dikatakan bahwa setiap warga negara itu bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecualinya. Jadi fokus ke penegakan sebenarnya kalau kita mau mengkaji. Dari teori, dari konsep, dari pengertian itu yang ada nih, bagaimana analisis penegakannya. Apalagi ya, di tengah-tengah dasar negara kita yang mengatakan juga bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi banyak sekali ya, persoalan-persoalan yang diatur dalam UUD itu tentang menjelaskan bahwa kita itu negara hukum. Dan salah satu fungsi hukum adalah untuk melindungi sebenarnya warga negara agar terjadi keteraturan hukum. Jadi ini satu hal yang menuntut kita harus dipahami secara utuh ya tentang hukum ini, karena ini menyangkut kehidupan bersama. Dalam beberapa sejarah, dalam beberapa filosofi hukum itu ada dua konsep yang dikatakan oleh dua tokoh yang di zaman kuno itu namanya Cicero yang mengatakan ubi societas, ubi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi konsep masyarakat kuno pun sebenarnya mengatakan pentingnya keteraturan dalam masyarakat. Jadi kalau dalam konsep sosiologis saja, konsep sosial masyarakat yang paling sederhana saja, itu pasti ada hukum yang sederhana saja. Gitu. Ada aturan, kenapa bisa ada suku, ada kepala suku misalnya kalau kita bicara konsep yang paling sederhana. Dan dalam konsep sosial yang paling sederhana juga, misalnya lingkungan yang paling utama yaitu keluarga, itu juga pasti harus ada aturan dalam keluarga itu. Apalagi dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lalu kenapa misalnya dalam hal hubungan warga negara dengan warga negara lain, dengan negara, dengan masyarakat dan yang lainnya? Karena memang manusia itu dalam konsep kekuasaan antara negara dan warga negara dalam sejarah politik manusia itu, ini juga dikatakan oleh tokoh di abad pertengahan namanya Thomas Hobbes. Homo homini lupus. Jadi manusia itu seperti serigala yang akan memangsa manusia yang lainnya. Itu penting sekali ya, agar tidak saling memangsa, agar tidak terjadi kejoliman di masyarakat, apalagi penindasan oleh penguasa terhadap rakyat, maka aturan hukumlah yang melindungi itu. Makanya adanya negara hukum, rule of law atau dalam bahasa Rechtsstaat itu untuk itu. Karena pada saat tidak ada aturan yang melindungi masyarakat, telah terjadi kesewenang-wenangan, bahkan saling memangsa, ya, seperti serigala itu ya terjadi peperangan, penindasan, ya. Nyawa itu menjadi tiada artinya ya kalau manusia tidak bisa mengendalikan nafsu, gitu kan? Lagi punya kekuasaan. Tanpa adanya pelindungan hukum itu sudah barang tentu akan terjadi pemusnahan massal ya, terus-menerus di setiap zaman. Jangankan di zaman dulu yang belum ada hukum yang seperti sekarang, yang mengikat dan melindungi. Di era sekarang pun sebenarnya kalau kita boleh jujur, persoalan-persoalannya terjadi, gitu kan? Aturan sudah ada, negara sudah ada, pelindungan harusnya sudah ada, tetapi konsep yang dikatakan oleh UUD saja tadi, persamaan kedudukan di mata hukum itu kan tidak sepenuhnya terjadi. Oke. Kemudian tadi pertanyaan pertama dari kelompok dari diskusi ini sudah bagus ya.
Ini adalah satu konsep hukum yang memang menyentuh kehidupan masyarakat. Perbedaan dari antara hukum publik dan hukum privat. Dalam bahasa hukum yang paling populer sebenarnya, hukum publik itu disebut dengan hukum pidana dan hukum privat disebut dengan hukum perdata. Ini masalah penting, loh ya. Kalau Anda sekarang mahasiswa di jurusan perbankan, ya, nanti katakanlah Anda akan bekerja di bidang perbankan di salah satu lembaga, lalu Anda punya nasabah. Coba hubungan antara perbankan dan nasabah itu apa? Karena itu bukan urusan hukum. Kira-kira kalau dari dua sisi ini, hukum mana coba? Apakah itu hukum publik atau hukum privat? Hukum pidana atau hukum perdata? Nanti Anda juga sama akan berurusan dengan hukum, ya. Jadi bidang kerja Anda adalah masalah hukum. Kira-kira hukum mana? Windy coba. Windy Riani. Hadir Windy Riani. Windy Riani. Keluar, Pak barusan teh katanya keluar sendiri. Ini masih stand, ya. Nadia Zanatin. Nadia Zanatin. Rima Nur. Rima Nur. Hadir, Pak. Coba hubungan antara bank dan nasabah itu kira-kira menyangkut hukum mana? Hukum privat atau hukum publik? Hukum privat. Hukum privat. Atau hukum privat itu disebut juga hukum yang mencakup antar individu. Iya, maksudnya istilah lain dari hukum privat itu apa? Istilah lain. Arpa. Istilah lain dari hukum privat itu apa? Arpa Fauziah. Izin menjawab, Bapak. Bentar, saya nanya dulu yang ini, ya. Nanti yang kalau belum ini, saya sambil manggil dulu yang hadir. Luciana. Oke, yang mau menjawab juga harus bisa menjelaskan, ya, alasannya kenapa. Arpa hadir, Bapak. Jawab. Ya. Arpa coba. Istilah lain dari hukum privat itu hukum pidata bukan, Pak? Perdata. Bukan. Oh, malah asal balik tanya. Kalau kamu jawab, kamu alasannya apa? Karena apa, gitu kan? Dari sisi pengertiannya kan harus sudah dijelaskan, dan hukum privat adalah hukum yang mengatur bla dan bla. Ini bukan PG, ya, pertanyaannya esai. Dia Sulastri, coba. Dia Sulastri. Sebenarnya di dalam pelajaran PKN juga di sekolah ada, ya, masalah hukum ini. Makanya ini diperkuat lagi, harus lebih paham lagi sebenarnya di perguruan tinggi. Dila Firly Febiani. Hadir, Pak. Oke, coba. Yang menyangkut Anda aja dalam bidang perbankan. Tadi katanya masuk hukum privat atau hukum Perdata. Kenapa coba? Jelaskan dengan konsep dan mekanisme kerja yang nanti di bidang perbankan itu kira-kira bagaimana? Karena hukum tersebut berhubungan antara individu satu dengan individu lain. Melalui apa? Hubungan bank dengan nasabah kan itu perorangan, ya, Pak. Ya, jadi termasuk hukum. Individu. Maksudnya lewat apa? Hubungannya lewat hubungan batin
Lewat. Bukan apa? Dalam bentuk apa? Kan harus ada apa sih istilah-istilah itu? Ini saya akan belajar kerjaannya juga nanti ya, bidang kajiannya juga di perkuliahan. Makanya ini jangan sembarangan, jangan dianggap remeh materi kuliah kita ini ya, karena ini menyangkut dasar, namanya juga mata kuliah dasar, mata kuliah umum. Jadi banyak ini pasti berhubungan dengan semua kehidupan, gitu ya. Kepada Aulia Nur Anissa, tergabung Aulia. Andira, Krisdayanti, Raju, coba bisa menjelaskan Raju. Hukum yang mengatur menurut sifatnya, Pak. Ya maksudnya cara kerjanya bagaimana? Cara kerja Hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam bentuk perjanjian. Contohnya perjanjian jual beli. Perjanjian. Jadi antara bank dan nasabah itu karena bentuk perjanjian, ya. Ada kontrak perjanjian. Kenapa kamu jadi nasabah? Kenapa kamu bisa nabung di sini? Kenapa kamu bisa minjam di bank itu? Jadi adanya hukum itu karena adanya ikatan. Nah, satu hal lagi begini nih, tolong yang bisa jawab ini ya. Dalam mekanisme hukum, kita dari hukum privat dulu ya, sebelum nanti ke hukum publik. Dalam mekanisme hukum perdata, terjadi masalah hukum itu jika bagaimana? Kalau boleh harus berkaitan dengan bank ya, dengan nasabah dan bank, biar lebih menyentuh ke aspek kerjaan nanti. Ketika muncul masalah itu ketika terjadi apa? Masalah hukum. Ya kan kita bicara penegakan hukum ya. Tadi kan yang dicontohkan itu hukum pidana sebenarnya. Tapi kalau menyangkut hukum perdata, yang nanti akan menyentuh hubungan kerjaan dengan cara kerjaan. Nah, kira-kira ketika terjadi masalah hukum, ketika bagaimana? Dari pengertiannya antara orang per orang. Ada perjanjian, ada kontrak, ada materai. Nah, terjadi masalah juga bagaimana? Kalau Raju misalnya dengan Rizky Sopianti ada kontrak, ada perjanjian. Sama-sama misalnya bisnis, punya perusahaan, mau tulis. Nih, kita usaha bareng yuk misalnya. Modalnya 50-50. Tertulis, ya, keuntungan juga beradil lah, berimbang, terbuka. Sampai berkembang usahanya. Ya akan jangka panjang, terus tidak ada masalah. Sama-sama menguntungkan. Jadi tidak ada masalah, kan? Nah, yang ini saya tanyakan, apa yang terjadi benar kita bagaimana? Coba. Izin menjawab, Bapak. Silakan sedikit. Terjadinya masalah jika terjadinya perselisihan atau sengketa, bukan Pak? Ya, jika salah satu di antara orang yang berjanji itu, yang terikat perjanjian itu, melanggar atau merugikan atau berbuat curang. Nah, misalnya kita ada teman ataupun pinjam meminjam, tapi tidak tertulis, pernah nggak? Saya atas dasar kepercayaan, lalu dikhianati, itu kan tidak secara gugatan. Kalau kita mau berbicara ke hukum tidak bisa
digugat karena tidak ada perjanjian tertulis. Tapi kalau dalam konteks hukum sebaiknya gitu, berapapun kalau ingin sama-sama aman dan tenang, minjam itu juga harusnya ada perjanjian dan kita materai perjanjian. Misalnya minjam sekian akan diganti dalam sekian waktu sekian. Sama-sama datang kesepakatan, gitu kan. Tapi jika ada yang melanggar itulah baru bisa dibawa ke dalam hukum. Termasuk di Karaju dan Rizky Sofianti misalnya. Ada masalah, gitu kan? Akan terjadi masalah jika salah satunya ada yang merasa dirugikan, ada yang mengingkari perjanjian. Apakah bisa langsung dibawa ke ranah hukum? Ya tidak perlu juga sebenarnya. Kalau masih bisa dimediasikan dengan kekeluargaan, oh uangnya kepakai dulu oleh saya, nantilah bulan depan giliran kamu misalnya yang semuanya keuntungannya buat saya. Baiknya itu dalam masalah hukum, dalam hukum perdata ya seperti itu. Jadi akan terjadi masalah di perbedaannya kalau hukum perdata itu jika ada delik aduan. Contoh hukum perdata selain hubungan bisnis apa lagi coba? Yang mengikat orang per orang. Selain yang berhubungan orang per orang ya. Selain ini juga hukum yang paling populer ya selain bisnis, ekonomi, apalagi coba? Hukum perdata. Tentang apa? Tentang warisan bisa, Pak? Hukum waris, ya. Itu dalam bagian kompilasi hukum Islam, betul. Tapi selain waris, coba yang paling ini juga, yang paling mudah, yang juga mungkin akan merasakan ya di kemudian hari atau esok hari juga ya. Hubungan laki-laki dan perempuan, kira-kira hukum apa itu? Nikah bukan, Pak? Ceraian bukan, Pak? Ya, perceraian itu kenapa bisa cerai? Kenapa orang bisa cerai? Siapa yang cerai? Kenapa ada perceraian, coba? Kenapa ada perceraian? Rizky Sofianti dan Raju bercerai misalnya. Mungkin nggak? Besok mau bercerai? Mungkin tidak? Mungkin. Tidak, mungkin. Mas tiba-tiba bercerai, emang sebelum cerai apa dulu? Nikah. Ada perselisihan. Jadi itu berselisih. Kamu berselisih dengan Rizky. Lalu bercerai misalnya. Saya dan mahasiswa dan mahasiswi misalnya sedang berselisih, berbeda pendapat. Besok saya ceraikan kamu misalnya. Nikah dulu, Pak, baru cerai. Ya, ada hukum perkawinan, hukum perdata. Salah satunya adalah nanti ada perceraian. Kalau tidak mau cerai ya jangan gitu kan. Jangan mentang-mentang ingin merasakan hukum nanti saya tahun depan akan menikah 2026. 2028 saya akan cerai misalnya. Biar merasakan bagaimana hukum itu dilaksanakan. Sama, oke, ketika tadi ya, ketika nanti Anda punya perjanjian kerja dengan teman, hubungan bisnis, kalau memang menguntungkan tidak ada masalah ya, lanjut gitu kan. Kalau memang dirasa perlu untuk diadakan gugatan hukum, makanya delik aduan. Itu kita diperlukan. Jika tidak ya jangan. Kalau ada masalah ya mediasi. Sama kan hukum perdata itu. Ketika orang berumah tangga, kalau memang tidak ada masalah, kenapa mau bercerai gitu? Jangan mentang-mentang hukum itu harus ditegakkan. Maka setelah nikah maka cerai. Jangan dulu. Makanya ada mediasi dulu kan, ada musyawarah dengan suami istri itu. Jadi akan terjadi delik aduan jika salah satu pihak menggugat, gitu kan? Itu hukum perdata. Tapi kalau hukum pidana tanpa ada delik aduan itu bisa terjadi hukum, itu kan? Makanya ini menyangkut kepentingan publik. Coba sekarang kita lanjut ke hukum pidana. Contohnya apa coba hukum pidana itu? Contoh hukum pidana apa? Ya? Pencurian. Pencurian, apalagi? Narkoba. Narkoba, apalagi? Pencurian, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, ya.
Pelecehan, Pak. Pokoknya yang termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana yaitulah tindakan pidana. Saya tidak sekarang contohnya misalnya Cecep tadi ada Cecep yang masuk. Cecep misalnya dia tidak punya niat untuk membunuh atau mencuri. Dia sedang jalan di salah satu perusahaan di toko misalnya atau di mall, tiba-tiba ada orang berpahaya lalu membunuh. Tidak ada niat dia untuk melihat, tapi sudah terlihat dia tahu siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh. Coba secara hukum apakah Cecep itu terlibat tidak dalam mekanisme hukum pidana? Ada konsekuensi nggak misalnya? Sebagai apa dia? Bukan sebagai pelaku ya. Saksi. Iya. Maka dalam hukum pidana itu tanpa adanya yang misalnya si yang dibunuh tidak melaporkan misalnya, maka akan selamat yang membunuhnya. Ya tidak kan gitu. Jangan menunggu laporan. Kalau hukum pidana itu ada korban, ada pelaku, kalau ada bukti, ada saksi, siapapun itu sudah terjadi hukum, terjadi proses hukum, gitu kan? Nah kita pun yang tidak terlibat pelaku maupun korban, kalau kita menyaksikan mau tidak mau kita sudah dijadikan sebagai sebuah saksi, sebagai seorang saksi. Yang terlibat itu ya, yang menyaksikan disebut saksi. Makanya biar lebih aman dan nyaman sebenarnya ada undang-undang, jangan takut ya, karena ada undang-undang perlindungan terhadap saksi. Dijamin kerahasiaannya, keamanannya ya saksi itu. Itulah salah satu jaminan ya bagi warga negara. Beda kasus ya ketika misalnya, jadi hukum pidana ya, yang namanya perampokan, pencurian, pembunuhan itu tanpa ada yang melapor, tanpa ada yang mengadukan misalnya. Raju dipukul oleh Cecep misalnya. Kalau terlihat itu baku hantam misalnya, ada korbannya, itu bisa dua kasus ya. Kalau misalnya laporannya langsung bisa terkena hukum pidana, ada hukum perdata. Raju merasa dianiaya, berarti melapor, berarti itu sudah kena kasus perdata, karena melaporkan merasa dianiaya. Tapi secara konsep hukum pidana juga sudah termasuk. Makanya kalau ada persidangan bisa dikenai misalnya pasal berlapis ya. Bisa pasalnya pembunuhan, penganiayaan, lalu berencana secara pidana, bisa juga karena mengadukan, bisa jadi terkena juga kasus perdataannya. Jadi itu ya, hukum itu seperti itu. Beda ketika misalnya Raju punya tetangga misalnya, suami istri, hobinya bertengkar terus. Hari pertama misalnya mendengar piring pecah, hari kedua perabotannya saling lempar perabot. Ya. Lalu Raju merasa terganggu oleh orang tersebut yang rumah tangga itu, yang berkeluarga itu. Raju lapor polisi, Pak polisi, saya ini tolong terganggu oleh tetangga saya, tolong ceraikan mereka. Gitu. Bisa nggak kira-kira? Raju menyuruh cerai orang yang sedang ribut, suami istri. Ya tidak. Karena itu perkaranya perkara perdata. Jangan sampai salah dalam hal memahami itu ya. Itu kurang lebih perbedaan antara hukum privat dan hukum publik ya, atau pidana dan perdata. Kemudian juga mengenai penegakan hukum ya, Anda ini kasus yang sering diulang-ulang tentang seorang nenek yang mencuri coklat ya. Ini kan tidak adil dari sisi keadilan, ya. Tumpul ke atas, dan ke bawah tadi yang disebutkan oleh Anda. Kalau dikaitkan dengan kejahatan yang lain, korupsi itu juga bagian dari tindakan hukum pidana ya. Dari kerugian dan dari koruptor aja, misalnya kerugian negaranya 1-2 miliar, hukumannya 10 tahun atau 5 tahun, tidak adil ya. Ada yang membandingkan ketika kalau seandainya si nenek itu dikaitkan dengan vonis koruptor, tidak layak nenek itu di penjara 15 bulan, 15 hari itu sebulan ya. Kalau koruptor itu bisa nenek itu hanya layak dihukum sekian detik ya, atau 2 atau 3 detik. Sebaliknya jika seorang koruptor dibandingkan dengan vonis yang ditimpa oleh si nenek itu, maka koruptor yang divonis 10 tahun dengan kerugian negara 2M itu bisa mencapai ratusan tahun hukumannya. Itu betapa hukum itu tidak adil. Saya kira banyak yang harus Anda gali dalam masalah hukum ini ya. Masalah sekarang masalah pandemi
Masalah kerumunan, ini kan perdebatan juga. Apakah kerumunan itu masalah protokol kesehatan ya, prokes itu, apakah itu kejahatan pidana atau pelanggaran biasa? Ini kan banyak kasus. Makanya saya minta supaya Anda menggali yang sedang berlangsung. Ternyata kasus yang menimpa Habib Rizik, jadi karena 3 kasus ya, Tamburan, Megabendung, dan rumah sakit umum. Sementara pilkada, pejabat, kata Aurel dihadiri oleh Presiden Menhan, ya, sama-sama berkerumun, sama-sama mengundang banyak orang. Banyak sekali dari sekian kasus kerumunan di era pandemi, tapi yang sedang berjalan kasusnya hanya Habib Rizik sih, misalnya. Ada apa dengan penegakan hukum di negara kita? Sampai ya dikejar orang itu. Saya kira banyak hal dalam sebuah kasus penegakan hukum di kita. Ya. Betul ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau menyangkut orang-orang yang di atas, orang-orang yang memiliki kekuasaan, sulit untuk ditemukan alurnya untuk diselesaikan atau untuk ditindak. Tapi kalau yang menyangkut masalah-masalah yang mungkin hanya bagian kecil dari masalah bangsa, itu terus dikejar. Bahkan untuk kasus KPK saja sekarang ya, dulu kalau Anda lihat, selain kasus yang sekarang menimpa, juga pernah ada satu penyidik yang terkenal, Novel Baswedan, kan sampai dia sudah matanya sudah buta setengah, gitu ya. Satu permanen 130%, pelakunya kan juga tidak jelas. Siapa kan? Nah, untuk mengakhiri kuliah ini seperti 1 menit, 2 menit saya izinkan waktu untuk bercerita ya mengenai salah satu hukum di Indonesia. Pada suatu hari ya, ada seorang pencuri mencuri di suatu rumah. Rumahnya itu kebetulan jendelanya itu rapuh, ya. Kusennya tidak kokoh. Jatuh dari rumah itu, dari sebelum mencuri dia jatuh dan ke bawah, ini jatuhnya ya, dan langsung mati. Ya. Jadi seorang pencuri baru aja mau mencuri, ya, sekali lagi jatuh dan meninggal. Nah, keluarga pencuri itu tidak terima, lalu menggugat yang punya rumah. Tidak terima katanya, saudara saya meninggal gara-gara mau mencuri di rumah kamu. Sehingga masuklah ke pengadilan, ya, ke persidangan, dan si pemilik rumah itu melakukan sebuah pembelaan ya, bahwa sebenarnya saya tidak punya niat untuk rumah itu rusak karena sudah diperbaiki kusennya itu, tapi si pemilik kusen memperbaikinya tidak benar. Akhirnya si pemilik rumah bebas dari tuntutan dan dipanggillah si tukang kusen itu. Tukang kusen pun di persidangan akhirnya melakukan pembelaan. Saya memang betul tidak benar dalam memperbaiki rumah tersebut, kusen tersebut, kayu tersebut. Tapi pada saat dia bekerja di pinggir jalan, ada seorang perempuan lewat memakai baju merah, sehingga silau matanya, seram gitu dalam sunnah. Nah akhirnya hakim juga tidak membebaskan si tukang kusen dan memanggil si perempuan yang lewat ketika tukang kusen bekerja. Hei, kamu perempuan yang berbaju merah, betul kamu pernah lewat rumah itu dan memakai baju merah? Betul, kata si perempuan itu, bahwa saya memang pernah memakai baju warna merah. Nah, akibat kamu memakai baju warna merah yang membuat orang yang sedang bekerja silau, seram, tidak fokus bekerja. Iya, kata si perempuan itu. Tapi saya tidak punya niat untuk memiliki baju warna merah. Saya ini pesan ya ke tukang celep atau tukang pewarna baju gitu ya, supaya baju saya diwarnai warna hijau. Ada kesalahan teknis dari tukang celep itu. Kata hakim, kamu bebas. Panggil tukang celep. Akhirnya dipanggillah tukang pewarna baju itu. Hai tukang celep. Betul kamu mewarnai baju warna merah, padahal mintanya warna hijau? Betul, kata si tukang celep. Akhirnya tidak bisa berkulit lagi. Hakim memutus untuk menghukum mati si tukang celep. Diputus matilah si tukang celep itu akibat tadi kesalahannya mewarnai baju. Mau dieksekusi ya, dihukum mati, dihukum gantung. Ketika mau dieksekusi ternyata algoritmanya kurang teliti juga ya. Si tiang gantungannya pendek, si tukang celepnya akhirnya tinggi gitu kan. Pas mau dieksekusi tidak mati-mati gantung kan gitu. Tidak ini. Nah, itu payah-payah gitu kan tukang celep itu. Kata hakim, oke. Kalau begitu cari tukang celep yang pendek. Saya tukang celep yang pendek
dan dihukum mati lah. Kenapa saya dihukum mati? Hakim, ya karena kamu pendek. Akhirnya gimana nih? Adil tidak? Ya adil. Akhirnya semua peserta yang hadir itu bertepuk tangan merasa puas. Itulah kurang lebih ya salah satu fenomena penegakan hukum di kita. Kadang-kadang ya kalau tidak ada korban, tidak ada pelaku, ya dicari pelakunya. Oke, hal lain Anda perkuat lagi mengenai hukum ya. Selain hukum ada pahami lembaga-lembaga peradilan ya. Kalau perlu minggu depan kita bahas lagi di bab HAM ya. Dan mekanisme persidangan ya di lembaga-lembaga peradilan tersebut. Ya. Tolong saya ingatkan itu ya. Oke, silakan tutup dengan, oleh kelompok 5 ya. Sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi disimpulkan oleh kelompok 5. Sebentar aja. Satu kesimpulan. Mana kelompok 5?